Nah, udah mulai nih recordnya. Yuk, gue buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Nisrina selaku dosen pembimbing mata kuliah Ushul Fikih 2 ini, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, pada kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai dilalah mafhum. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada Frisia Wulandari. Yang kedua saya sendiri, Muhammad Aldin Hanafi Asyari Guevara. Dan yang terakhir Muhammad Faik Royhan Sabili. Nah, yang pertama akan dipresentasikan oleh Saudari Frisia. Kepada Saudari Frisia saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama adalah pengertian dari dilalah mafhum. Mafhum secara etimologi berarti paham atau dapat dipahami. Sedangkan secara terminologi, mafhum adalah makna yang ditujukan oleh lafaz yang tidak berdasarkan pada bunyi kata. Para ulama ushul fikih berpendapat bahwa sebagian besar dilalah didasarkan pada teks atau nas. Menurut Abu Jahra, dilalah nas juga diambil dari teks, karena ia juga dipahami dari pengertian bahasa pada satu teks. Maka dapat disimpulkan bahwa dilalah mafhum adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh lafaz nas, baik sifatnya, penetapan, ataupun peniadaan suatu ketentuan hukum, bukan sesuai apa yang disebut, namun pada pemahaman nas yang ada. Karena masih ada kaitannya yang jelas, yang tidak terpisah dari susunan kata dalam kalimat. Berikutnya, pembagian dilalah mafhum. Para ulama ushul fikih membagi dilalah al-mafhum menjadi dua jenis, yaitu al-mafhum muwafaqah atau juga dinamai dengan dilalah nas, dan mafhum mukhalafah. Yang pertama, mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah adalah petunjuk lafal nas atau penetapan sebuah hukum atas perkara, tempat, dan waktu berlaku tidak disebutkan. Adanya kesesuaian baik nafi ataupun isbat karena persamaan ilat. Secara sederhananya, mafhum muwafaqah yaitu makna yang hukumnya sesuai dengan mantuk, dan juga berarti makna yang tidak terucapkan sejalan dengan makna yang terucapkan. Mafhum muwafaqah dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, fahwal khitab. Fahwal khitab yaitu mafhum yang apabila makna dapat dipahaminya lebih harus diambil hukumnya daripada mantuk. Contohnya yaitu hukum haramnya atau larangan mencaci maki dan memukul kedua orang tua pada surah Al-Isra ayat 23. Yang bunyinya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Mantuk ayat ini terdapat pada larangan atau keharaman dalam mengucapkan kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, menyakiti hati, mencaci maki, bahkan hingga memukul kedua orang tua merupakan suatu larangan atau keharaman yang tidak boleh dilakukan. Menyakiti hati, mencaci maki, hingga memukulnya, inilah yang menjadi mafhum muwafaqah pada surat Al-Isra ayat 23 tersebut. Kemudian yang kedua yaitu lahnul khitab atau mafhum yang hukum mafhumnya sama nilainya dengan hukum mantuk. Contohnya yaitu terdapat pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 10 yang berbunyi,
Innal ladina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Yang artinya, sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Dalam ayat ini terdapat penunjukan keharaman membakar harta anak yatim. Maksudnya yaitu menyanyiakan dengan berbuat kerusakan dalam berbagai cara. Dengan kata lain, membakar harta anak yatim sebab meniadakan harta sama dengan kegiatan membakar. Hukumnya yakni sama dengan memakan harta anak yatim secara aniaya atau zalim. Dalalah inilah yang disebut dengan lahnul khitab. Hal ini dikarenakan dalalah tersebut sama nilainya dengan memakan harta sampai habis tidak tersisa sedikit pun. Dalam mafhum muwafaqah, baik bahwa kitab maupun lahnul kitab, makna yang tidak disebutkan di dalamnya tersebut memiliki hukum yang sesuai dengan hukum yang diucapkan. Walaupun hukum tersebut memiliki nilai tambah pada yang pertama dan sama pada yang kedua. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Frisia atas pemaparannya. Baik, pemaparan yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai mafhum mukhalafah. Nah, penjelasan dari mafhum mukhalafah yaitu mafhum yang memiliki makna yang tidak terucapkan dan yang ditarik dari mantuk, namun berbeda dengan makna yang terdapat atau dikandung dalam mantuk. Pada mantuk, mafhum mukhalafah juga dapat diartikan mafhum yang menetapkan kebalikan dari hukum yang disebut mantuk, karena tidak adanya suatu batasan atau qaid yang membatasi berlakunya hukum menurut nasnya. Contoh dari mafhum mukhalafah yaitu terdapat dalam potongan surah An-Nisa ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yastati minkum taulan ayyankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aimanukum min fatayatikumul mu'minat. Shadaqallahul azim. Artinya, dan barang siapa di antara kamu orang merdeka yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Secara mantuk, ayat tersebut menunjukkan hukum halalnya diperbolehkannya atas seseorang yang merdeka menikahi hamba sahaya dengan batasan atau qaid. Orang tersebut tidak mampu menikah dengan wanita yang merdeka. Di samping itu, ayat tersebut dapat pula dipahami secara kebalikannya atau secara mafhum mukhalafah dari bunyinya, yakni hukum haramnya seseorang yang merdeka untuk menikahi hamba sahaya karena orang tersebut mampu menikah dengan wanita yang merdeka. Contoh lain dari mafhum mukhalafah yaitu terdapat dalam surah Al-Maidah ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Artinya diharamkan bagimu memakan bangkai darah daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Dalam ayat tersebut secara mantuk dijelaskan bahwa diharamkannya binatang sembelihan yang ketika disembelih dibarengi dengan menyebut nama selain Allah seperti berhala dan lain sebagainya. Mantuk lain yang terdapat dalam ayat tersebut yaitu binatang yang disembelih tanpa menyebut nama selain Allah halal untuk dimakan. Yang seperti itu menunjukkan bahwa bunyi mantuk suatu nas yang menetapkan suatu hukum yang disertai dengan adanya qaid atau batasan. Adapun jika qaid tersebut hilang, maka nas tersebut dapat menyebabkan timbulnya pemahaman kebalikan hukum yang ditunjukkan oleh mantuk atau bunyi dari nas tersebut. Mafhum mukhalafah oleh para ulama
dibagi menjadi 10 macam. Nah, yaitu terdiri dari mafhum syarat, mafhum al-hal atau keadaan, mafhum al-makan atau tempat, mafhum al-zamani atau waktu, mafhum al-ghoyah atau batas, mafhum al-adad atau bilangan, mafhum al-hasyr atau pembatasan atau pengkhususan. Namun pembagian dari 10 mafhum tersebut diringkas menjadi 5 bagian yang terdiri dari mafhum al-laqab, mafhum al-sifat, mafhum al-syarat, mafhum al-ghoyah, dan yang terakhir mafhum al-adad. Mafhum al-laqab yaitu mafhum yang menyebutkan suatu hukum yang ditaksis atau ditentukan dengan jenis atau macamnya, sehingga hukum tersebut positif dalam masalah yang terdapat pada nas, dan negatif atau manfi bagi masalah yang tidak disebutkan. Contoh dari mafhum al-laqab ini yaitu terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala matlul ghani zulmun fa iza utbi'a ahadukum ala maliyi falyatba. Artinya memperlambat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah beralih diterima panggilan tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, maksud dari hadis tersebut yaitu terdapat kesimpulan bahwa mafhum mukhalafahnya yakni orang yang memperlambat pembayaran hutang karena belum mampu membayarnya, maka tidak termasuk ke dalam kategori orang yang zalim yang boleh untuk dikenakan sanksi atau hukuman. Yang selanjutnya itu mengenai mafhum as-sifat atau al-wasfi, yaitu menetapkan hukum dalam bunyi mantuk suatu nas yang dibatasi atau diberi qaid atau batasan dengan sifat yang terdapat dalam lafaz, dan jika sifat tersebut telah hilang maka terjadilah kebalikan hukum tersebut. Nah, contohnya yaitu terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu ang tufibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Nah, mafhum yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat ke-6 ini yaitu orang yang tidak fasik tidak wajib dicek kembali atau hanya sekedar bertabayun dalam beritanya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya yaitu berita yang disampaikan oleh orang yang adil wajib diterima. Yang ketiga yaitu mafhum asyarat, yaitu menetapkan kebalikan suatu hukum yang tergantung pada syarat atau bersamaan dengan syarat jika syarat tersebut tidak terwujud. Contohnya yaitu terdapat pada surat At-Talaq ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kunna ulati hamlin fa'anfiku alaihinna hatta yadokna hamlahun. Artinya, dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa mafhumnya yaitu dijelaskan bahwa kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri yang telah diceraikan atau tengah menjalani masa iddah. Nah, itu tuh batasannya atau koidnya,
jika istri yang diceraikan tersebut sedang mengandung. Oleh karena itu, mafhum mukhalafahnya yaitu bahwa jika istri yang diceraikan tersebut tidak sedang hamil, maka mantan suami tidak wajib memberikan nafkah kepadanya. Maka apabila mafhum syarat diberlakukan, maka nas tersebut dapat dipahami bahwa mantan suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istri yang telah diceraikan dengan talak roj'i atau sedang hamil. Nah, lalu selanjutnya yaitu mafhum al-ghoyah. Mafhum al-ghoyah yaitu menetapkan hukum yang berada di luar tujuan nas atau ghoyah. Bila hukum tersebut dibatasi dengan tujuan atau ghoyah. Hal ini memunculkan pertanyaan, apakah batas yang ditetapkan ayat termasuk dalam tuntunan ayat atau tidak? Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 230. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairihi. Zaujan ghairihi. Artinya kemudian jika si suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Nah, maksud dari mafhum ini yaitu istri tersebut halal bagi suami yang pertama yang sudah ia nikahi dengan suami yang lain dengan memenuhi syarat pernikahan. Nah, ini karena ada kata hatta sebagai batasan akhir atau sebagai goyahnya tadi. Maka diperbolehkannya menikah lagi dengan mantan suami setelah si istri sudah menikah dengan suami lain yang menceraikannya. Yang terakhir yaitu mafhum al-adad, yaitu penetapan kebalikan dari suatu hukum yang dibatasi dengan bilangan ketika bilangan tersebut tidak terpenuhi. Contohnya yaitu pada surat An-Nur ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani waji'uka wahidim mim ma mi'ata jaldatan. Fajliduku wahidin mimma mi'ata jaldatan. Artinya, wanita dan laki-laki yang berzina maka deralah masing-masing mereka sebanyak 100 pukulan. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa hukuman yang ditetapkan yaitu pukullah 100 kali. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kecuali jika tambahan itu karena hukuman tersebut merupakan hukuman atas kejahatan lain. Jadi hukumannya itu akumulasi, gak cuma berzina doang. Maka bisa berubah. Begitu juga dalam nas Al-Quran telah ditetapkan batasan hukuman qazaf. Orang yang menuduh orang lain berzina, yaitu dera sebanyak 80 kali. Jadi kalau misalkan orang yang berzina terus juga menuduh orang lain berzina, nah itu tuh deranya akumulasi. Yang tadinya 100 jadi 180 seperti itu. Karena hal ini karena batasan itu telah ditetapkan oleh Allah, maka tidak boleh ada yang menambah atau mengurangi kecuali karena hukumannya double kayak tadi. Lalu selanjutnya yaitu berhujah dengan mafhum mukhalafah. Nah, semua ulama bersepakat untuk tidak menggunakan mafhum laqab kecuali karena dalam bentuknya tidak mungkin dihasilkan suatu ketentuan hukum kebalikannya. Sebab dengan berlakunya suatu ketentuan pada nama tertentu, maka tidak lazim untuk tidak memperlakukannya di luar nama tersebut. Para ulama bersepakat mengenai bolehnya berhujah dengan mafhum sifat, mafhum syarat, mafhum qoyah, dan mafhum adat di luar lingkungan nas-nas syariah atau teks hukum, misalnya dalam akad perjanjian dan ucapan-ucapan. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Faik. Kepada Saudara Faik, saya persilahkan.
Baik, terima kasih waktunya. Selanjutnya, syarat berhujah dengan mafhum mukhalafah. Yang pertama, mafhum mukhalafah tidak bertentangan dengan dalil mantuk atau mafhum muwafaqah, karena keduanya lebih kuat untuk digunakan dalam istidlal. Dan apabila mafhum mukhalafah berlawanan dengan qiyas jali, maka didahulukan qiyas jali. Namun bila bertentangan dengan qiyas khafi, maka mafhum mukhalafah yang didahulukan. Yang kedua, hukum yang tersebut dalam nas tidak ditunjukkan untuk sekedar merangsang keinginan seseorang untuk berbuat sesuatu. Misalnya dalam surah An-Nahl ayat 14 yang berbunyi litakulu minhu lahman toriyan. Artinya supaya mereka makan daripada daging yang empuk. Maksudnya daging yang empuk pada ayat ini tidaklah berarti kita tidak boleh memakan daging yang empuk, yang tidak empuk. Ayat ini hanyalah untuk merangsang dalam bahasa mendapatkannya dan tidak mempunyai maksud apapun di balik itu. Yang ketiga, hukum yang terdapat dalam nas tidak merupakan jawaban atas pertanyaan yang menyangkut hukum khusus yang berlaku waktu itu. Yang keempat, dalil mantuknya yang tersurat disebutkan secara terpisah. Seandainya tidak terpisah dan disebutkan sebagai rangkaian dibagi dalil lain, maka tidak dapat diambil mafhum mukhalafahnya. Mantuk bukanlah, kemudian syarat selanjutnya yaitu yang kelima, mantuk bukanlah dalam bentuk hal-hal yang biasa berlaku. Bila mantuk membicarakan hukum atas sesuatu yang menurutnya lazim berlaku, maka tidak dapat diambil mafhum mukhalafahnya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik Saudara Faik, terima kasih atas pemaparannya. Cukup sekian presentasi dari kami kelompok 9 mengenai materi dilala mafhum. Kepada teman-teman yang ingin menjawab, silahkan di kolom komentar ataupun di grup WA sesuai dengan teknisnya yang nanti akan diberlakukan. Kami selaku kelompok 9 mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan yang kami lakukan dalam presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.